Om Swastiastu. Pemirsa, Bali merupakan ikon yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Ikon seni budaya Bali tampak telah menjadi modal untuk pengembangan jasa industri kepariwisataan. Nah, dalam perkembangannya, seni budaya Bali tidak dapat terelakkan menjadi komoditi dan selanjutnya dikonsumsi oleh masyarakat dunia dengan cara yang bervariasi. Nah, pemirsa, wajah seni budaya Bali akibat pariwisata akan kita bahas di Talkshow Merah Putih. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Profesor Dr. Komang Sudirge. Beliau adalah WR atau Wakil Rektor 3 ISI Bali, Perencanaan dan Kerjasama. Om Swastiastu. Pak Komang, sehat selalu nggih? Ya, hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang perempuan Indonesia, seorang pegiat seni, kemudian seorang politikus dan juga memberikan inspirasi bagi banyak orang. Ada Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Om Swastiastu Ibu, sehat selalu Bung ya. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Kadek Suartaya SSK MSI, seorang pengamat seni dan budayawan. Om Swastiastu Pak Kadek. Sehat selalu ya. Salam. Baik. Seperti saya sampaikan di awal, kita berbicara tentang wajah seni budaya Bali akibat pariwisata. Kalau kita berbicara tentang Bali, semua orang akan mengingat dengan seni dan budaya Bali ini sendiri. Saya ke Ibu Sukmawati Dumun. Ibu, kita mengetahui, Ibu kalau kita berbicara tentang terah dari Bapak proklamator kita, ini orang akan berbicara tentang seorang politikus. Tetapi banyak juga yang sudah mengetahui selain berpolitik, ternyata darah seni juga mengalir deras dalam tubuh seorang anak seorang Bapak proklamator kita ini sendiri. Ibu masih tetap berkesenian, Bu? Dari kecil memang sudah diarahkan bahwa kita berada di dua dunia, yaitu politik dan seni budaya. Baik, kalau kita berbicara tentang apa yang Ibu berarti dari kecil seni budaya sudah. Ya, saya naik pentas itu umur 4 tahun ya. Masih ingat nggak Bu pertama kali pentas membawakan tarian apa Bu? Saya didandaninnya sih kebiar ya, kebiar duduk ya. Karena waktu itu agaknya tren dan ibu saya sangat terpengaruh dengan trennya I Mario dulu. Terkenal sekali. Jadi agaknya mengharapkan nantinya saya bisa jadi penari kebiar gitu. Tapi dengan belum ada guru ya, jadi saya naik panggung didandanin kebiar, kemudian dengan diiringi gamelan Bali lengkap loh di istana gitu. Dan dari foto sih saya melihat respon saya kepada musik Bali itu nyambung. Gamelan Bali. Bagus, jadi saya ada respon, kemudian baru 6 tahun saya dikasih guru tari Bali. Ibu merasa terpaksa nggak Bu ketika melakukan hal tersebut? Seneng aja gitu loh. Jadi 4 tahun saya sudah masuk di dalam benak saya gamelan Bali. Gitu. Apa yang membuat Ibu begitu tertariknya dengan kesenian khas Bali ini sendiri, seni budaya Bali? Ya pastinya karena mungkin darah saya juga karena dari Eyang Putri ya, dari Singaraja itu menjadi juga jiwa raga saya gitu. Kemudian memang dari semua tarian Indonesia yang saya pelajari dan saya sangat mendalami, menghayati dan menjadi jiwa saya yang cocok kayaknya gitu ya. Karena Bali itu dinamis sekali ya gitu. Jadi itu pun juga waktu kalau dipertunjukkan di setiap 17 Agustus kan ada malam kesenian. Itu selalu Bali itu di dalam urutan yang udah mau malam gitu loh. Jadi orang mungkin udah agak ngantuk-ngantuk gitu, tapi kena gamelan Bali gitu langsung yang jadi energi gitu. Hidup lagi gitu. Baik, Ibu, itukah yang membuat seorang Ibu Sukmawati Soekarno Putri akhirnya memilih pendidikan sesuai dengan jalur jurusannya? Yang saya tahu Ibu lulusan Akademi Tari ya Bu ya? Sebenarnya belum lulus, tapi secara praktek sebetulnya sudah. Karena waktu itu kan yang awal sekali belum institut ya, baru lembaga kesenian pendidikan kesenian Jakarta dengan seluruh daerah Indonesia menjadi mata
kuliahnya. Kemudian apa namanya saya untuk dikatakan oleh dosen bisa dalam apa kriteria lulus sebetulnya iya untuk tari Balinya gitu dan tari-tari daerah lainnya. Tetapi rupanya waktu itu ada proses perubahan dari lembaga akan ke institut dan itu agaknya ribet gitu loh. Jadi saya mesti masuk Universitas Indonesia dulu di bagian apa ya arkeolog kalau nggak keliru ya gitu. Jadi kan ribet ya, nggak langsung bisa jadi ke institut gitu. Jadi saya terus berhenti gitu, nggak deh. Tapi secara praktek saya sih sebetulnya udah lulus. Gitu baik. Bu, masih ingat nggak sih Bu? Tarian apa yang menjadi favorit seorang Ibu Sukmawati? Ya, dosen saya waktu yang di itu LPKJ itu dari Bali. Kemudian saya kan selalu aktif turut di dalam anggota LKB Saraswati, Lembaga Kebudayaan Bali Saraswati di Jakarta yang selalu saya ikut latihan dengan mereka. Dan kemudian saya tertariknya itu adalah dosen saya tanya, Ibu mau pilih kelas apa gitu loh tari Balinya. Terus saya dari awal emang saya tertarik bukan tarian perempuan gitu loh. Bukannya legong walaupun saya juga belajar gitu ya. Tapi itu saya pilih tari topeng gitu. Tari topeng? Topeng Bali. Saya tertarik tari topeng Bali. Mungkin juga pengaruh bapak saya itu di depan kamarnya ada dipasang topeng-topeng Bali. Kan sangat beda dengan topeng Jawa ya. Topeng Bali itu sangat variatif dan lebih wajah manusia. Kalau topeng Jawa kan lebih ke wayang kulit ya bentuknya gitu. Terus saya tertarik. Ibu ya nggak salah pilih, itu kan sebetulnya ranah kaum pria gitu loh. Kenapa nggak boleh saya bilang gitu. Karena saya melihat contoh anak Bulan Trisna ya, anak Agung Bulan Trisna itu adalah penari baris wanita pertama di Bali. Jadi kan beliau juga menarikan tari lelaki gitu, kenapa nggak boleh topeng gitu. Jadi itulah saya pilih tari topeng dan dosen saya bilang lebih baik langsung belajar di Bali karena gurunya yang bagus di Bali. Gitu. Oke baik. Dan kalau kita berbicara saya belajar pada Pak Inyoman Kakul dari Batuan. Ya, di Gianyar ya Bu ya. Nah, dan kalau kita berbicara tentang terah yang kita tahu nih, terahnya Soekarno bisa dikatakan demikian, akhirnya menurun juga sama Mas Paundra Bu. Apa kemampuan Ibu sendiri? Iya, menurun. Saya sering scroll atau googling tentang, wah ini apalagi ini yang baru dari Mas Paundra ini sendiri. Ternyata banyak sekali kreativitas dari seorang Mas Paundra itu sendiri. Ini bisa dikatakan ini menurun juga dari emaknya, ibunya. Iyalah pastinya gitu. Iya, Ibu kalau Ibu melihat ini seperti apa ini? Kalau perjalanan dari Ibu dari kecil sudah mengetahui bagaimana seni budaya Bali ini sendiri. Tetapi kalau sekarang, kalau kita melihat kekinian ini sendiri, bagaimana Ibu melihat wajah seni budaya Bali sendiri, Bu? Saya tetap bangga ya dan bersyukur gitu karena waktu saya selalu kan mondar-mandir dari Jakarta ke Bali dari kecil ya, karena kalau liburan gitu selalu bapak mengarahkannya udah liburan ke Bali gitu. Jadi setiap tahun pasti kami dibawanya liburan ke Bali gitu. Nah jadi itu udah jadi jiwa raga kami lah ya, dan seorang Sukmawati udah lebih sesuai dengan Bali gitu. Nah di tahun 70 ketika saya belajar tari Bali gitu ya, itu waktu itu turisnya masih bagus ya, artinya masih Amerika kebanyakan dari turisnya, terus mereka masih ini loh saya lihat masih pakai kain. Kalau keluar gitu jalan tuh walaupun mereka backpacker gitu ya, dulu kan sebutannya hippies ya. Tapi masih tetap kain terus udeng gitu. Jadi adaptasinya mereka masih bagus. Kemudian tahun 75-an udah berubah, yang pendatangnya adalah Australia dan mereka udah busananya udah lain ya. Gitu pakai celana pendek dan kaos aja. Nah, jadi saya khawatir ya bahwa seni budaya Bali akan pupus dengan derasnya turisme di
Bali gitu. Saya khawatir sekali, aduh jangan sampai ya gitu. Tapi ternyata ketika saya 70-an ke atas itu ya tetap ya Bali kekeh ajek gitu loh. Dan saya masih dengar kalau dari airport ke arah Gianyar gitu ya, masih di Banjar saya masih bisa dengar gamelan gitu ya. Jadi saya bangga, aduh syukur ya Bali ini kekeh sekali dan ajek gitu loh. Untuk regenerasi penabuhnya juga masih anak-anak kecil juga ada gitu loh. Jadi sampai sekarang pun saya kalau mondar-mandir tetap saya lihat Bali itu tetap kekeh dan tetap kreatif. Jadi kekhawatiran Ibu ini pupus seperti itu. Baik, dan Ibu. saya harapkan selanjutnya tetap ada regenerasi seni budaya Bali harus lestari karena kreativitas para seniman seniwatinya juga terus berjalan ya. Seperti dulu saya lihat ogoh-ogoh kan masih kurang oke gitu ya. Awalnya gitu tahun-tahun 70-an ke atas itu. Tapi terus sekarang semakinan bagus sekali. Baik. Ibu kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana wajah seni budaya Bali akibat pariwisata. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Kita masih membahas tentang wajah seni budaya Bali akibat pariwisata. Kami masih bersama Ibu Sukma. Ibu Sukma, berarti Ibu melihatkah tantangan seni budaya terhadap seni budaya Bali terhadap perkembangan pariwisata saat ini di Bali? Nah, ini yang bikin masalah adalah pendatangnya ya. Pendatang yang semakin sekarang ini dari berapa tahun yang lalu lah, hampir 10 tahun lalu mungkin ya. Itu saya nilai kok semakin mereka itu mau dengan budayanya sendiri. Terus jadi membentuk suatu komunitas budaya bule gitu loh. Mereka nggak terlalu peduli dengan budaya Bali karena yang dulu-dulu sih mereka ada ilmuwan bagus ya, arkeolog gitu yang bikin buku tulisan. Tapi selalu semua tentang Bali, lukisan-lukisan juga penampilan Bali gitu ya. Tapi yang sekarang tuh udah kayak cuek gitu ya. Saya nggak di sini hanya karena orang Bali baik, enak, ramah gitu. Terus bisa nyewa tanah gitu berpuluh tahun gitu ya. Terus mereka bikin komunitas sendiri dengan seni budaya westernnya gitu loh. Nggak peduli mau tahu bagaimana adat istiadat. Saya rasa gitu ya. Saya mengamatinya kok kayaknya gitu loh. Terus penganiayaan ya kan, udah nggak tahu adat istiadat di pura itu bagaimana gitu kan, terjadi kan itu di bukti-bukti ada gitu. Jadi aduh kok deportasi itu semakinan kan suatu catatan yang jelek dan masalah bagi Bali. Baik. Saya ke Pak Komang dulu, Pak Komang Sudirga selaku WR3 ISI Bali Perencanaan dan Kerjasama tentunya. Apa yang menjadi kekhawatiran dari Ibu Sukma Wati Soekarno Putri ini sendiri terhadap tantangan terhadap seni budaya Bali terhadap perkembangan pariwisata? Kita mengetahui sekali lagi Bali dikenal dengan seni budayanya, kemudian secara bisa dikatakan ketika kepariwisataan bangkit ini juga berpengaruh terhadap seni budaya Bali sendiri. Ini seperti apa Bapak melihat pariwisata membawa sentimen seperti apa, positifkah atau negatifkah terhadap bangkitnya kesenian dan tumbuhnya kreativitas dalam berkesenian, Pak? Terima kasih Om Swastiastu merespon apa yang disampaikan oleh Ibu Sukmawati. Jadi kesenian Bali pada hari ini sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Jadi sedang tidak baik-baik saja. Ya. Jadi ada beberapa kantong-kantong seni yang sudah mengalami bahkan tidak tampil lagi untuk kebutuhan pariwisata. Nah, seperti katakanlah kalau dari munculnya yang terkenal itu kan kecak dari Bedulu, kemudian berpindah ke Bono, kemudian Barong lah apalagi yang sekarang menjadi ikon pertunjukan seni wisata Bali yang muncul tahun 47 di Singapadu, sekarang sudah tidak lagi. Justru yang tampil itu di beberapa street seperti di Batu Bulan, mungkin biasanya itu ada beberapa street, sekarang pindah ke Tegal. Nah ini yang jadi masalah bagi saya itu adalah bagaimana kondisi kualitas pertunjukan seni wisata sekarang itu tampaknya sudah mulai menurun kualitasnya. Dan yang kedua,
pengupahan ya, kesejahteraan seniman kurang terperhatikan. Padahal kondisi pariwisata masih baik-baik saja, tetapi dampaknya terhadap seniman ini kurang memberikan kontribusi yang signifikan dalam kesejahteraan. Baik. Lalu Bapak melihat seperti apa peran pemerintah ataupun peran dari dunia pendidikan dalam melestarikan seni budaya yang adiluhung ini sendiri, Pak? Kalau saya melihat perkembangan kreativitas seni di Bali, kita harus akui bahwa di Bali ini tidak pernah berhenti, kreativitas tidak pernah berhenti, bahkan inovasi-inovasi selalu muncul. Nah, yang kita permasalahkan adalah bagaimana seni ini mestinya mampu secara ekosistem memberikan kesejahteraan kepada senimannya. Ini yang belum terjadi. Perlu regulasi yang dibangun oleh pemerintah agar bagaimana ekosistem ini bisa mensejahterakan para senimannya. Jadi Bapak melihat ini ada bahwa seni budaya Bali ini sedang tidak baik-baik saja. Yeah. Ini sedang tidak baik-baik sajakah karena apa ya, perkembangan kepariwisataan kita juga mempengaruhi, Pak? Bapak melihat ya? Ya, terutama hubungannya dengan seni wisata yang saya bicarakan ini. Jadi bagaimana seni wisata ini berkontribusi terhadap pelaku seni yang tentunya sebagai ujung tombak untuk mengajarkan seni budaya Bali hubungannya dengan pariwisata. Baik, saya ke pengamat seni kita atau seorang budayawan, ada Bapak Kades Wartaya. Kita mengetahui ini kalau kita berbicara, tadi Ibu Sukma mengatakan ini suka sekali dengan tarian yang biasanya dilakoni oleh para lelaki. Ini juga ada hubungannya dengan anak seorang Pak Kade yang kita tahu ini wah luar biasa sekali. Gimana kabarnya Laras, Pak? Cik. Sehat ya, Pak ya? Sehat. Tetap memberikan. Sedang di Jakarta sekarang mengajar tari Trunajaya di satu sanggar. Oh, sudah di ibu kota ya? Iya. Adik Larasnya. Beberapa hari. Oh, Kenten. Balik lagi ke Ini Bali. kita juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali ketika Laras menarikan tarian yang bisa dikatakan tidak lazim dilakukan oleh perempuan seperti itu, Pak ya. Iya, terima kasih. Ini darah mengalir juga ya, Pak ya, darah seni budaya. Alirannya dikit. Nah, Pak, kita ke topik kita, Pak Ya, Kade. Nah, ya. seperti kata Pak Komang Niki sendiri, ini bisa dikatakan pariwisata membawa sentimen seperti apa terhadap bangkitnya kesenian dan tumbuhnya kreativitas, termasuk juga sering kita mendengarkan revitalisasi kesenian. Itu sebagai modalkah untuk atraksi budaya untuk kepentingan industri pariwisata, Bapak melihatnya? Oke, sebelum saya menjawab tentang revitalisasi, bahwa pariwisata itu kan cenderung dipuja sebagai berkah yang pada intinya adalah diam-diam menggerogoti, mendistorsi seni budaya kita. Makanya ada istilah seni dan pariwisata seperti mata uang. Di satu sisi dia dapat menunjang, menyokong kreativitas para senimannya. Di sisi lain justru mengurangi, menggerus nilai-nilai pada kesenian itu sendiri. Baik apakah yang itu bernuansa sakral atau yang bernuansa tenget di Bali itu. Nah, inilah apa yang kita sebut belakangan profanisasi. Jadi kesenian yang semestinya dipentaskan berfungsi secara wingit, suci, tetapi di sisi lain karena kepentingan komoditas dia diumar dengan tanpa adanya semacam seleksi, semacam nilai-nilai yang semestinya tidak boleh ditampilkan di hadapan wisatawan itu justru ditampilkan karena kebutuhan komoditas itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita masuk kemudian kadang revitalisasi itu, bahwa kesenian Bali itu lewat pemerintah maupun merupakan inisiatif sendiri itu memang sudah banyak dilakukan. Seperti kata Pak Komang tadi, revitalisasi beberapa kesenian-kesenian yang hampir punah dikuatkan kembali. Kesenian-kesenian seperti gamuh misalnya yang dianggap sumber tari Bali, di mana Bu Sukma tadi mengatakan belajar di Pak Kakul di Batuan itu adalah kantong seni yang sebenarnya tinggi mutunya, tetapi karena kurang mendapatkan perhatian dia lama-lama eksistensinya makin tergerus, semakin berkurang. Nah,
adanya revitalisasi itu sangat perlu. Dari revitalisasi inikah memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan, kreativitas-kreativitas, bahkan inovasi terhadap perkembangan kesenian Bali seperti dikatakan tadi itu yang justru tetap menunjukkan gairahnya sampai kini. Ya, Bapak tadi mengatakan ini kalau kita berbicara tentang seni dan pariwisata itu ibaratnya dua sisi mata uang yang bisa dikatakan ini ada yang sisi positifnya dan juga ada negatifnya. Nah, apakah Bapak Anda melihat bahwa komodifikasi masyarakat dan seni budaya adat Bali hanya sebagai objek pariwisata? Sebenarnya sebelumnya tidak. Nah, ketika awal-awal kedatangan pelukis Jerman, Persevis, kemudian penulis Sip Michael Covarrubias ke Bali itu sebenarnya tetap ada rasa hormat, tetap ada rasa mengapresiasi kesenian-kesenian itu sendiri. Contohnya Cak itu sendiri. Awalnya Cak itu kan bagian dari pertunjukan tari sakral Sangyang. Tapi berkat Persevis dia mengambil, dia memodifikasi bagian Caknya Iring itu menjadi seni pertunjukan. Pada saat itu tamu-tamu yang datang ke Bali termasuk Charlie Chaplin pada waktu itu di tahun 30-an itu sangat menghormati, menjunjung tinggi dan mengapresiasi nilai-nilai seni yang ada. Itu yang terjadi di awal. Nah, kemudian perkembangan kemudian dengan perkembangan watak karakter turis-turis yang berdatangan ke Bali, muncullah turis-turis di belakangan ini boleh dikatakan dianggap turis yang dalam tanda petik yang katakanlah bukan menghina ya, recehan begitu. Di mana mereka kurang mengapresiasi, kurang menghargai dan malahan tidak tahu, awam sama sekali terhadap daerah Bali yang dikunjunginya dengan keluhuran seni budayanya. Mereka datang dengan versi mereka sendiri, dengan subjektivitas mereka sendiri. Bahkan mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mesti dilakukan di pulau ini seperti kebrutalan, kekerasan dan sebagainya. Dan ini tentu kalau kita lihat sekarang ini tentu kan meresahkan sekali. Termasuk keresahan yang disampaikan Pak Komang tadi bahwa seniman-seniman kita di Bali berkaitan dengan pariwisata belum mendapatkan apresiasi yang sungguh-sungguh dari dunia pariwisata, dan pemerintah sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah yang konstruktif tetapi sampai sekarang belum menemukan hasilnya. Ya, Pak Kadek, kita mengetahui bentuk seni budaya Bali ini sendiri bukan hanya kita berbicara tentang seni tari, kita juga memiliki seni lukis yang sangat luar biasa, seni pahat atau seni ukir yang juga mendapatkan apresiasi dari dunia bisa dikatakannya sendiri. Nah, seperti apa Bapak melihat seni-seni yang lainnya Niki sendiri? Seiring juga dengan seni tari, seni karawitan dan lain-lainnya itu seni rupa termasuk bagian dari seni budaya yang maju berkembang akibat pariwisata. Ini tidak bisa kita pungkiri. Nilai-nilai positifnya dari keadaan pariwisata, ya misalnya ukiran, lukisan, bahkan kreasi-kreasi pohon pisang kayu, pohon kelapa kayu dan sebagainya, itu kan kreativitas itu semua. Nah, ini dapat memicu juga, dapat mendukung perkembangan kesenian itu sendiri. Tetapi ini kadang-kadang tidak memberikan nilai finansial yang betul-betul dapat memberikan kesejahteraan. Sebab tumpang tindih antara kepentingan katakanlah ada komersialisasi, dijual murah, persaingan yang tidak sehat dan sebagainya, menyebabkan seniman-seniman pelukis, seni ukir dan lain-lainnya itu juga mengalami semacam keresahan di tengah kehidupan pariwisata kita di Bali. Jadi kita tidak menutup mata, Bapak melihat ada sisi positif pariwisata khususnya untuk seni budaya Bali? Positifnya banyak, seperti saya katakan tadi, ya ambivalen ya. Ada yang memberi dukungan, mengkonstruksi nilai-nilai kebaikan, tapi di sisi lain kita harus tetap mewaspadai nilai-nilai negatif, unsur-unsur negatif yang menggerus kehidupan kesenian termasuk para senimannya itu sendiri. Jadi ada sisi negatifnya yang kekhawatiran seperti Ibu Sukma pun merasakan ini, saya merasa khawatir nih terhadap seni budaya Bali kita sendiri. Kekhawatiran akan menggerus budaya Bali. Seperti itu Bapak melihatnya? Pasti itu. Pasti ada kekhawatiran seperti itu. Dan oleh karena itu kita di Bali baik pemerintah maupun lembaga, di sini ada Insiden Pasar, ada sekolah menengah itu harus tetap berbenah diri. Bagaimana caranya agar kita semua di Bali itu tetap khusus untuk seni budaya ini tetap membangun seni budaya, tetap melestarikan seperti kata Bu Sukmawati, beliau
bagaimana tetap ada perkembangan, tetap ada kreativitas bagi para seniman-seniman kita di Bali. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan wajah seni budaya Bali akibat pariwisata. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana wajah seni budaya Bali akibat pariwisata. Baik, saya akan ke Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Ibu, dengan apa yang menjadi khawatiran Ibu, tetapi ketika kita berbicara tentang pariwisata, ternyata banyak juga ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Ini membawa sisi positif bahkan negatifnya sendiri. Ibu, sebenarnya Ibu, kekhawatiran Ibu ini bisa terjawab ketika saya bertanya tentang siapa seharusnya yang menjadi penjaga sejati budaya Bali itu sendiri, Ibu harapkan. Saya kira mungkin aturan-aturan ya, seperti saya punya teman pengusaha hotel ya, di mana itu, aduh di mana sih itu Peti Tenget apa ya, ya pokoknya di pantai lah ya. Itu pengusaha lokal Indonesia, dia sendiri, dia bilang Bu saya itu dari awal kan sendiri di daerah sini gitu ya. Masih bagus saya bisa hotel saya dengan selalu ada waktu-waktu menampilkan tarian Bali, gamelan Bali gitu untuk para turisnya gitu. Tapi perjalanan wisata ini kemudian semakin merebak dan makin liar gitu ya. Itu karena di kanan kiri udah juga hotel, restoran, di seberangnya juga udah hotel, restoran. Itu kan aduh Ibu, gitu. Saya sedih ya merasakan perjalanan perubahan gitu. Bahwa aduh saya gimana ya, saya mau menampilkan tarian Bali dengan gamelannya gitu. Tapi di waktu kan biasanya petang waktunya ya, petang hari gitu. Itu di kanan kiri udah jedak jeduk. Jadi kan mengganggu sekali ya. Kalau seni rupa gitu patung atau seni lukis nggak terlalu mengganggu dengan suara. Tapi kalau namanya gamelan gitu kan jauh-jauh udah kedengeran mereka pakai loudspeaker sebesar itu jedak jeduk. Ya terganggu sekali. Jadi untuk menampilkan tarian ataupun gamelan Bali gitu ya akhirnya kan jadi merugikan gitu loh. Nah itu saya kira mesti ada aturan pokoknya gitu. Si asing-asing itu ya paling tidak juga harus menampilkan dong seniman Bali dengan lagu-lagu Balinya ya yang modern, mungkin ada yang rocker, ada yang pop gitu ya, atau yang seni yang dinamis ya coba itu juga ditampilkan gitu loh di tempat mereka. Jangan western semua semaunya, hanya dia pokoknya mereka nggak mau tahu seni budaya Bali. Jadi saya kira harus ada pengaturan yang lebih ketat gitu loh. Juga jangan sampai tanah ini jadi lama-lama pelan-pelan jadi milik mereka semua kulit putih ini mulainya kolonialisme baru, sistem baru gitu kan. Kok begini gitu loh. Jadi saya kira aturan-aturan harus diperketat dengan adanya masalah-masalah yang mengganggu masyarakat Bali itu sendiri. Gitu. Jadi yang harus menjadi penjaga sejati budaya Bali adalah ya masyarakat Bali juga bisa dikatakan dan begitu. Masyarakat Bali pun juga jangan tersihir oleh adanya US dollar atau rubel gitu ya. Pokoknya di kalangan pantai itu kan biasanya asing sukanya di situ gitu ya. Artinya walaupun di gunung juga ada gitu. Jangan terlalu tersihir gitu, juga harus ingat dong gimana nanti selanjutnya tanah ini kalau mereka semua bisa memiliki untuk walaupun itu bukan milik ya, tapi guna pakai gitu ya untuk bertahun-tahun ya jangan begitulah gitu loh, tetap harus diperketat gitu. Jadi adakah seni budaya Bali dapat bertahan Bu di tengah gempuran arus modernitas dari seperti gempuran itu? yang dahsyat bertahun-tahun gitu dengan masalah-masalah. Kalau saya melihat seni pertunjukan sih masih kekeh ya, ajak gitu karena saya lihat anak-anak kecil masih dengan nggak peduli sama musik luar gitu, mereka dengan senangnya tetap asik sendiri dengan gamelannya. Gitu. Saya terharu dan bangga gitu. Karena saya melihat di Jawa aja itu udah pupus loh
seni budaya Jawa gitu. Saya nggak bisa Jadi dengar. sudah jarang sekali kita melihat Paling enggak anak-anak di seperti itu. lingkungan keraton masih gitu. Iya. Tapi kalau kita di jalan dari ujung barat ke timur gitu, aduh, karena memang nggak ada Banjar ya, tapi semacam Banjar tuh ada aula-aula yang tadinya rencananya untuk seni budaya, mau seperti Bali gitu kan, sama olahraga itu pasti lapangan bola juga itu selalu disediakan atau bulu tangkis. Nah itu saya lihat, saya nggak pernah dengar ada gamelan. Aduh, jadi seperti apa desa-desa tuh nggak menyediakan gamelan apa gimana ya untuk regenerasi gitu. Kalau di Banjar-Banjar Bali gitu saya nggak terlalu khawatir ya, karena kok bagus ya Banjar-Banjar nih bisa menyediakan gamelan yang tidak murah gitu loh. Tapi ternyata aduh bisa berjalan, itu saya betul-betul haru dan bangga. Ya, baik. Saya ke Pak Komang. Pak Komang, kita mengetahui nih kalau kita berbicara tentang Bali, Bali memang terkenal dengan keindahan alamnya, pantainya, gunungnya. Tetapi jangan lupa, kita juga mempunyai ciri khas pariwisata Bali yang bertumpu pada kebudayaan, seni budaya Bali. Seperti itu Bapak melihatnya. Lalu bagaimana peran, sekali lagi, peran dunia pendidikan, katakanlah seperti isi Bali untuk melestarikan seni budaya yang ada di Bali ini sendiri, Pak? Oke, terima kasih Pak Ande. Jadi institusi kami yang awalnya bernama ASTI, kemudian bertransformasi menjadi STSI, menjadi ISI Denpasar, sejak 25 Februari itu sudah diresmikan menjadi ISI Bali. Sekarang kenapa ISI Bali? Jadi supaya ISI ini dimiliki oleh semua masyarakat Bali, dan juga ketika kami berkorespondensi terhadap dunia luar juga yang lebih dikenal adalah ISI Bali. Nah, di dalam konteks upaya-upaya untuk pelestarian seni budaya Bali, tentu ISI Bali memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Dan kami juga melalui pimpinan telah membangun sebuah platform yang sangat kontributif juga. Kami membangun yang namanya Desa Swabudaya, di mana di desa-desa yang kami awali dari Tenganan, kemudian Batuan, Pengelipuran, Nagosepo, kemudian Desa Gadungan, itu kami lakukan upaya-upaya menghidupkan kembali seni-seni yang ada di desa tersebut. Kemudian sebagai simbol dari program kami itu, kami juga memenuhi kebutuhan masyarakat, apapun yang dibutuhkan. Apakah dia membutuhkan tari maskot misalnya, dia membutuhkan untuk revitalisasi seni, tergantung kebutuhannya. Jadi kami melakukan upaya pengabdian itu di masyarakat, dan terakhir kami juga meletakkan prasasti ISI Bali di sana sebagai ikatan emosional kami dengan desa setempat. Ya, perkembangan ISI Bali saat ini masihkah bisa dikatakan menjadi favorit bagi anak-anak kita untuk memperdalam ilmu mereka secara ini untuk seni budayanya? Ya, kalau kita melihat dari input proses dan output dari input mahasiswa baru. Nah, sekarang masalahnya dengan adanya sistem penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan SNBP, jadi dengan menggunakan basis prestasi, kemudian berbasis tes. Nah, dari tingkat nasional, jadi kuota-kuota ini tidak sepenuhnya berasal dari Bali. Jadi sebagian kuota itu juga diisi dari teman saudara kita yang dari luar Bali. Nah, namun demikian untuk seni-seni kami memiliki 21 prodi. Jadi masih saja misalnya seni pedalangan yang masih karena sebagai pemulihan sumber ini mahasiswanya masih sangat terbatas. Kami mengkuotanya itu 15, paling terpenuhi 10, pernah melebihi tahun 2022 kalau nggak salah, pernah melebihi sampai 18 mahasiswa, dan terakhir-terakhir ini mungkin karena inputnya itu masih berkurang, belum memenuhi. Dan tapi harapan kami untuk seni-seni langka seperti itu, seperti seni kriya juga, padahal kebutuhan di masyarakat tentang seni ukir kayu itu sangat tinggi sekali. Saya heran juga, kenapa mahasiswa yang masuk ke seni kriya ini masih belum sesuai dengan harapan. Jadi kuotanya itu masih kurang dari 2 kelas. Jadi sehingga memang dalam perkembangannya ke seni kriya ini sudah berkembang menjadi desain produk juga. Mungkin sebagian sudah mengalihkan perhatiannya ke sana. Nah, untuk seni-seni yang lain seperti seni karawitan, seni tari, kemudian seni desain komunikasi visual apalagi, itu adalah menjadi favorit
masyarakat Bali, generasi muda kita sekarang. Dan kami sekarang memiliki fasilitas yang sangat-sangat memadai yang namanya Gedung Desain Hub yang telah dibangun tahun 2024 itu dengan lantai 4 dan itu dengan fasilitas yang sangat canggih ya, untuk memenuhi kebutuhan generasi muda kita. Nah, yang paling penting bagi saya adalah kaitannya dengan membangun seni budaya di masyarakat itu sebagai penguatannya itu adalah bagaimana kita menghidupkan kantong-kantong seni budaya yang ada di desa sesungguhnya. Ini penting sekali. Ya, seperti apa yang disampaikan Ibu Sukma tadi sendiri, ini mungkin ibaratnya setiap melangkah di tanah Bali ini sendiri, setiap pojok kita akan melihat nih bagaimana perkembangan seni budaya dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Seperti itu? Iya, salah satu kekhawatiran saya kan tinggal di Singapadu nih. Nah, di daerah Serayu itu kan basisnya adalah seni patung padas itu. Nah, sekarang itu mungkin dapat dihitung berapa pematung yang masih hidup. Nah, ke depan dengan adanya sistem casting ini yang lebih menghasilkan pada budaya produk massa, jadi mereka hanya membuat sampelnya saja. Nah, dengan demikian sehari bisa menghasilkan beberapa patung, tapi kalau pematung asli itu kan mungkin menghasilkan satu patung yang berkualitas itu sampai 3 minggu, 1 bulan. Nah, ini 1 hari sudah menghasilkan sekian patung. Nah, tetapi secara kualitas tentu dapat dibayangkan seperti apalah. Nah, ini yang harus menjadi antara tantangan dan tegangan pasar ke depan. Baik, Pak Kadek, seperti apa yang kita berbicarakan tadi sekilas, ternyata ada dampak dan dilemanya. Pariwisata menimbulkan dampak dan dilema terhadap seni budaya Bali. Anda melihat seperti itu? Iya, seperti saya katakan tadi, dilema itu merupakan bagian yang menyatu antara yang positif dan negatif. Namun demikian kita harus mencari solusi dari dilema itu sendiri. Apa solusi yang terbaik? Nah, yang salah satu solusi yang strategi saya berkaitan dengan hubungan pariwisata dengan seni budaya di Bali itu, yang pertama harus ada semacam pendidikan budaya sejak dini, baik secara formal maupun secara tidak formal. Yang formal tadi sudah Pak Komang sudah menyampaikan di pendidikan tinggi maupun menengah itu, yang tidak formal juga perlu. Kenapa demikian? Dengan adanya pendidikan bagi masyarakat, kemudian bagi generasi muda, mereka akan tahu apa nilai-nilai yang terkandung dalam seni yang mereka miliki, yang mereka warisi, yang diluhurkan. Dengan demikian ketika mereka terjun atau akan menjadi bagian-bagian dari insan-insan seni yang berkiprah di dalam pariwisata, mereka tidak sembarangan mengobral seni yang semestinya tidak boleh ditampilkan, yang sakral, yang wingit itu mereka akan menahan diri. Nah, itu yang pertama. Ya, solusi yang kedua, berkait dengan pariwisata ini diperlukan semacam promosi yang bersifat edukatif. Edukatifnya di mana? Jadi seperti saya katakan tadi bahwa turis-turis, wisatawan yang datang ke Bali itu tentu beragam latar belakang budayanya. Ada yang tidak memahami, hanya mereka plesir saja, mereka justru mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, minum dan dansa dan sebagainya. Mereka tidak paham culture budaya Bali itu, mereka tidak paham. Oleh karena itu diperlukan semacam promosi yang bersifat edukatif agar mereka memahami tidak sembarangan memasuki pura, tidak sembarangan memperalat atau mempertontonkan atau menonton ketika menonton tarian-tarian yang memang perlu menunjukkan etika, misalnya di satu pura perlu mekamen, perlu meselendang dan sebagainya, kan ada begitu. Nah, ini dua hal ini yang saya kira sangat penting. Yang pertama adalah bersifat pendidikan sejak dini kepada kita semua, dan satu lagi yang bersifat promosi. Promosi yang edukatif tentunya. Yang edukatif. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan topik kita yaitu wajah seni budaya Bali akibat pariwisata. Sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana wajah seni budaya Bali akibat pariwisata. Ibu Sukmawati Soekarno Putri, kalau kita berbicara tentang Bali, banyak sekali julukan-julukan buat Bali. Sebutlah Pulau Surga, kemudian Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, dan sebagainya. Ini pengaruhnya terhadap pariwisata Bali. Kita berbicara tentang citra atau image, itu menurut Ibu pentingkah untuk kemajuan seni budaya Bali kita di tengah gempuran kepariwisataan saat ini, Bu?
Ya kalau kreativitas itu kan selalu ada kemajuan ya, dengan kemajuan zaman macam-macam, teknologi lah segala macam gitu, lampu juga. Di lampu kayak di sound kayak semua sekarang udah ada AI apa gitu ya. Jadi kemajuan itu silahkan saja, jangan ketinggalan zaman, selera juga. Teaternya harus bagaimana sebaiknya. Seperti ada saya sekarang terpikir umpamanya untuk di mana PKB ya, di Pusat Kebudayaan Bali gitu. Saya kan juga mau berbakti, ada dharma saya untuk kemajuan Bali gitu. Saya lihat contoh di dunia gitu, ada bentuk teater yang kok lebih bagus sih gitu ya. Ya jadi pasti itu menjadi impian dari pakar seni pertunjukan gitu, bahwa pasti Bali itu siap, bisa deh untuk suatu bangunan teater yang maju dan tidak mengganggu lalu lintas umpamanya gitu. Jadi saya waktu itu sudah sempat ajukan juga kepada petinggi Pak Gubernur dengan timnya supaya Bali dengan suatu nilai kemajuan juga baiknya ada teater jenis itu gitu loh, dimana akan lebih untuk prestise dan kebanggaan kemajuan itu akan jadi nyata begitu ya. Terus untuk saya harapkan untuk seni-seni musik gitu ya, artinya jangan terlalulah seniman Bali itu sendiri terbuai oleh oleh style western gitu loh. Walaupun rocker gitu tapi dikemas lah, seperti adik saya Guruh itu kan komposer ya, maestro musik gitu. Dialah yang saya kira orang pertama yang dia arkeolog ya, dia yang pertama mencoba untuk menggabungkan instrumen modern dengan gamelan Bali. Ya, dengan gitu kearifan lokal yang kita punya. Ya, dan itu nyatanya bisa gitu loh. Dan berhasil dan bagus gitu hasilnya. Nah, itu kan suatu upaya yang patutlah untuk dicontoh gitu loh. Yang dilakukan oleh Guruh, gabungan antara instrumen modern dengan gamelan. Gitu, bahwa sebetulnya itu juga bisa, nadanya bisa digabung gitu. Jadi saya kira itu suatu contoh untuk yang masih dalam ranah western banget gitu, tolonglah gabungkanlah dengan kreativitasmu dengan kreativitas lokal. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, ada yang menarik sekali. Ibu melihat pariwisata membawa pengaruh besar terhadap seni budaya Bali, atau seni budaya Bali yang memberi pengaruh terhadap perkembangan pariwisata di Bali sendiri, Ibu? Awalnya kan Bali itu sendiri ya, kan gini. Awal pariwisata itu dibangun oleh pemerintahan Presiden Soekarno awalnya. Waktu itu kan belum ada duit ya waktu awal kemerdekaan, tapi ya syukurlah ada pampasan perang Jepang, jadi kita punya dana untuk membangun. Jakarta dibangun, ada hotel, ada airport segala. Bali pun juga, karena ada 3 titik pariwisata waktu itu diputuskan oleh kabinet dan presiden, bahwa yaitu Bali, terus Jawa Tengah karena Jogja ya, karena ada candi-candi ini masterpiece gitu, terus Sumatera Utara karena ada danau terbesar gitu. Itu jadi 3 titik untuk pariwisata. Nah, Bali ini indikatornya kan yang datang itu kan ilmuwan atau seniman lukis ya, yang semua adalah mencitrakan Bali gitu loh. Jadi bukan terbalik mencitrakan westernnya mereka gitu. Tidak. Jadi kalau sekarang ini kan lebih tidak urusan ilmu gitu loh, tapi urusan bagaimana bisa untung, bagaimana bisa punya tanah besar, mungkin selama hidupnya akan hidup di Bali dengan kenyamanan penduduk Bali gitu ya, agaknya begitu ya, dengan kebebasan mereka berekspresi westernnya gitu loh. Baik, Pak Kadek, kita mengetahui ini ciri khas pariwisata Bali bertumpu pada kebudayaan. Lalu konsep yang populer saat ini yang menjadi pendoman pembangunan
konsep Trihita Karana ini bisa diterapkan Pak untuk kemajuan seni budaya Bali kita? Ini kan latar belakangnya kan filosofis. Ini salah satu filsafat Bali yang banyak diacu dalam berbagai kepentingan. Trihita Karana, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, kalau dalam konteks kita di dunia pariwisata ini tentu ada semacam energi budaya dalam diri kita, yaitu apa yang kita ambil dari konsep meyadnya. Jadi kalau kita memiliki sikap meyadnya dalam hal ini yang diterapkan oleh orang Bali selama ini, tentu yadnya kita adalah yadnya untuk kepentingan Bali itu sendiri. Baik itu kemajuan pariwisata maupun tetap melestarikan, mengajakkan seni budaya Bali. Jadi tetap ada hubungannya juga bagaimana kita ketika kita meyadnya, tentu kita akan meminta mohon restu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar karya kita itu dapat berlangsung dengan baik. Begitu juga hubungan manusia dengan manusia. Jadi bagaimana kita dalam pergaulan kita, interaksi kita secara internasional di Bali ini dengan orang-orang asing, turis yang datang ke Bali, tentu kita harus memiliki nilai sikap saling menghargai, baik kita sendiri maupun mereka mengapresiasi seni budaya kita. Dan kita juga harus juga menjaga alam, kan begitu, bagaimana pantai, bagaimana gunung, bagaimana tepi sawah, bagaimana jurang-jurang itu harus tetap juga dirawat, dihargai, begitu aja. Apa filsafat di balik adanya pantai yang begini, pura yang begini, itu tidak sembarangan harus digerus, dibongkar begitu saja, yang mencederai ekosistem kita. Tentu saja ikut mencederai perasaan kita, perasaan orang Bali. Ibu saya Sukma? nyambung Pak Kade ya. Seperti untuk pariwisata itu waktu kabinet Presiden Soekarno dengan kabinetnya itu kan ini Bali kan akan artinya kasarnya dijual ya untuk pariwisata gitu. Kemudian dipikirkan loh, mungkin nggak gitu tahu ya, saya akan beritahu ceritanya, berpikir bahwa aduh waktu itu kan zaman itu kan wanita Bali masih telanjang dada. Gitu. Terus jadi dari pemerintah berpikir kita akan menuju pariwisata, artinya menjual pariwisata untuk internasional. Jadi kemudian diinstruksikan ya kepada masyarakat wanita gitu agar sejak itu dan sampai sekarang kan harus berkebaya. Nggak boleh lagi, apalagi generasi muda udah malu lah. Kalau itu awalnya. Kemudian wanita-wanita Bali itu sebelum dibuka jadi pariwisata internasional itu berkebaya di dalam fashionnya. Gitu. Sampai saat ini pun Ibu melihat setiap hari tiada hari tanpa berkebaya bagi wanita Bali. Iya loh. Karena kan yang datang kan pasti selain daerah di luar Bali datang ya domestik, tapi internasional. Jadi kita harus ada kesantunan di dalam busana mengikuti daerah lain juga. Baik, Pak Komang, dari apa yang sudah disampaikan tadi, ini ternyata seni budaya Bali kita di tengah gempuran kepariwisataan ini sedang tidak baik-baik saja. Tentunya ini akan memberi pengaruh besar terhadap seni budaya Bali atau pariwisata yang kita gadang-gadang menjadi apa ya, bisa dikatakan yang dibanggakan saat ini. Ini ada harapan dari seorang akademisi terhadap seni budaya kita yang saat ini agar tetap lestari di kemudian hari, Pak. Jadi Bali kan sebuah pulau yang sangat kecil dan juga tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dijual untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jadi Bali hanya memiliki seni budaya itu yang bisa diharapkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, mari kita dari segala lini, dari segala sektor untuk bisa bersama-sama menguatkan, mengajakkan seni budaya Bali, terutama dari pemerintah daerah termasuk desa adat sebagai benteng teritorial dari budaya Bali itu harus diperkuat dan bila perlu menjadikan generasi muda untuk calon-calon generasi yang memiliki sumber daya unggul. Nah ini perlu
diperhatikan oleh pemerintah juga bagaimana menyiapkan sumber daya unggul generasi muda Bali yang nanti bisa menyangga, menguatkan dan mengembangkan seni budaya Bali supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, Ibu Sukmawati Soekarno Putri sebagai atau pelaku pegiat seni ini sendiri tentunya ada harapan juga Bu tentang seni budaya Bali di tengah dunia pariwisata kita saat ini Bu, khususnya di Bali. Ya, kalau dari masyarakat Balinya sendiri saya nggak terlalu khawatir akan pupus karena betul-betul kekeh dengan tradisi adatnya dan kreativitas itu tetap berkembang. Cuma ya tetap aja harus ya pendatang-pendatang itu lebih diatur, jangan makin liar, makin jahat gitu loh. Terus jangan jadi semacam kolonialisme itu berada di Bali dengan tersamar gitu loh. Jadi aturan-aturan yang ketat supaya betul-betul diterapkan dan sampai itu sangat miris sekali ya. Kok totonya ada pabrik narkoba gitu, itu mau dihancurin kan ya artinya Bali gitu kan. Itu menyedihkan sekali, jadi hati-hati sekali, waspada, jangan gara-gara sihirnya uang itu bisa jadi membutakan keajegan atau kelestarian atau adat istiadat itu sendiri gitu. Jadi kita bisa dikatakan sebagai penjaga sejati seni budaya Bali juga Bu? Ya, ya. Baik, Pak Kade ada yang ingin disampaikan tentunya dengan topik kita wajah seni budaya Bali akibat pariwisata. Closing ini? Iya, closing statement Pak. Tadi sudah banyak disampaikan, kalau ini closing saya tutup dengan sebuah pantun. Baik, saya cakapnya ya Pak ya. Ya, bentar ya. Iya, apa pantunnya ini Pak untuk topik kita pada hari ini? Tuben-tubennya ada pantunnya. Iya, kebetulan ini ya. Pantunnya begini. Iya. Angin sepoi menerpa padang ilalang. Cakep. Bunga berjatuhan hanyut di aliran kali. Iya. Seni budaya agung berbinar gemilang. Memancarkan pesona pariwisata Bali. Baik, cakep sekali. Yang pastinya untuk melestarikan, tepuk tangan dulu dong. Baik, terima kasih. Untuk melestarikan adat, budaya, seni yang adiluhung ini bukan hanya tugas dari pemerintah tetapi tugas kita bersama sebagai penjaga seni budaya Bali. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu Sukma, terima kasih. Dan sahabat di sekedar karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.